kabarnya pada malam hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Kita semua yakin dan percaya bahwa Tuhan kita, batu karang kita. Amin. Mari sama-sama kita bersorak pada Tuhan kita. Sama-sama kita bawakan lagu ini. Mari kita bersorak untuk Tuhan kita. Sama-sama kita katakan. Karang yang teguh, kau benteng dan perisaiku. Menanggalkan mau penyelamat yang bangkit dan hidup. Yesus batu penjuru, dari mula Tuhan, dari mula keselamatanku. Kalahkan maut, penyelamat kami, penyelamat yang bangkit dan hidup. Bahwa Tuhan kita agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan.
kita tinggikan nama Dia, Yesus. Sekali lagi katakan, come on, yang di rumah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, gila. Sekali lagi kita katakan, oh, sebab Tuhan yang kuasa. Kita bersukacita di dalam Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, gila. Katakan sekali lagi. Oh, gila. Oh, gila. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, gila. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Tuhan Yesus amat cinta pada. Sekali lagi katakan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, gila. Mari kita menyembah Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Oh, Yesus. Kami menyembah Tuhan. Isogu, isogu, katakan. Isogu, isogu, sekali lagi kita katakan. Isogu. God is so good. God is so good. He's so good to me. Come on, mari kita sembah Dia, katakan. He's so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good, is so good to me. God is so good. God is so good, is so good to me. God is so good, is so good to me. Yes Tuhan, Engkau baik Tuhan bersama kami Tuhan. Engkau selalu baik bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak Tuhan setiap hari Tuhan, membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang luar biasa Tuhan, Allah yang baik, Allah yang layak disembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Setiap kami ucapkan terima kasih Tuhan setiap hari Tuhan.
Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Hari yang indah Tuhan bersamamu Tuhan. Kami masih bisa beribadah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan setiap apa yang dikatakan Tuhan dan firman-Mu Tuhan, biar Tuhan selalu meremah Tuhan di hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar Tuhan, firman-Mu Tuhan yang benar Tuhan akan disampaikan Tuhan. Biar setiap pikiran kami Tuhan, mata kami Tuhan hanya tertuju padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Satu, dua, tiga. Shalom Youth. Jadi pada kesempatan kali ini yang berkesempatan khotbah ataupun untuk sesi sharing adalah dari kelompok 5. Ya, pada kesempatan kali ini tema yang akan dibahas adalah experience with God. Kalau minggu lalu kita udah berbicara tentang temanya ghosting ya, walaupun sedikit bermasalah di YouTube, cuman gak apa-apa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih setelah kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bagaimana experience itu kayak apa yang kita alami, pengalaman hidup setelah kita mengenal Tuhan Yesus. Nah, rekan saya akan menceritakan tentang bagaimana sih pengalaman dia yang sebelumnya dari lahir bukan dalam kutipannya bukan dalam agama Kristen, dan dia akan menceritakan bagaimana sih perkembangan hidupnya setelah dia mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamatnya. Shalom, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang personal experience with God. Saya juga akan membagikan tentang sebagian dari kisah hidup saya, pengalaman pribadi saya bersama Tuhan. Saya kan bukan berasal dari keluarga yang aslinya Kristen. Meskipun papa saya Kristen, tapi mama saya juga tetap Buddha. Saya tidak pernah pergi ke gereja atau ke rumah ibadah lainnya dari kecil. Hanya dari mungkin dari SMP. Saya pertama kali datang ke gereja itu diajak oleh teman saya Lunglung, teman kita semua Lunglung. Dia yang mengajak saya masuk ke dalam gereja. Walaupun pertama kali kami bukan datang ke gereja, walaupun kami pertama kali pergi ke warnet dulu. Dengan alasan yang awalnya berupa gereja. Saya bilang mau ke mama saya pergi ke gereja, tapi saya malah pergi ke warnet. Itu mungkin berlangsung selama sebulan mungkin kurang lebih. Tetapi pada satu saat, sepandai-pandainya tupai melompat, maka pasti akan jatuh juga. Pada satu hari, Koko Windy itu mendatangi rumah Lunglung. Karena mamanya curiga kan. Soalnya mamanya bertanya kepada Koko Windy apakah kami pergi ke gereja atau tidak. Maka setelah kami pulang dari waret, malam itu mungkin jam 9, Koko Windy datang kan ke rumahnya Lunglung. Maka dari situ kami kena basah. Nah, mulai dari sana kami mulai stop. Kami stop tidak ke warnet lagi pada hari Sabtu itu untuk mengikuti MY4C yang sekarang sudah digabung ke YA. Kami mulai stop. Dari situlah saya mulai masuk ke gereja. Pengalaman pribadi saya pada masuk pertama kali ke gereja, saya merasa gereja itu benar-benar wow. Saya benar-benar tertarik untuk datang kembali ke gereja. Malah pada setelah sepulangnya saya dengan Lunglung, saya mengajaknya ke gereja lagi. Yang hari Minggu, yaitu Youth Alive. Bahkan saya sampai menjemput dia dulu, karena saya benar-benar antusias untuk masuk ke gereja. Nah, pada hari Minggu itu, saya juga bertemu teman lama saya, Rinji. Rinji itu teman dari SD. Kami dulu sekelas sampai kelas 5. Kami benar-benar kawan dekat dulu. Tapi karena kami beda sekolah pas SMP, jadi kami tidak pernah ketemu lagi. Kalau Rinji itu dulu suka bisa dibilang ngajak berantem. Orangnya suka buat onar, tapi tetap orangnya rajin kalau dalam sekolah gitu. Kalau bandingkan dengan sekarang ya, bener-bener better.
Oh, orangnya lebih penyabar, tidak suka provokator gitu. Sekarang orangnya benar-benar better. Nah, dari sana kami bertiga, saya, Lunglung dan Rinji, menjadi kawan dekat di gereja. Bahkan kami latihan drum bareng sama diajarin oleh Ko Windy. Nah, dari sana kami mulai masuk pelan-pelan ke dalam pelayanan. Kalau teman-teman gereja tuh dulu bener-bener welcome ya. Yang pertama kali saya datang, bener-bener di Ayumi gitu, bener-bener di welcome lah. Orang-orang gereja tuh bener-bener enak. Nah, mulai dari sana saya lebih dekat lagi masuk ke dalam gereja, masuk dalam komunitasnya. Kami mulai belajar bareng drum, saya, Rinji, dan Lunglung. Nah, dari sana kami mulai masuk ke dalam pelayanannya. Nah, dalam perjalanan saya untuk melayani Tuhan tuh, di sana saya merasa lebih intim lagi dengan Tuhan. Saya merasa lebih haus lagi kepada Tuhan. Karena orang yang beriman tuh pasti melayani, tapi orang yang melayani itu belum tentu beriman. Nah, tapi dalam perjalanan saya untuk melayani Tuhan, saya merasa lebih dekat lagi, saya merasa lebih intim lagi dengan Tuhan. Dan saya benar-benar bersyukur saya bisa melayani Tuhan di atas segala raja. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 berkata, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, dan seisi rumahmu. Itu benar-benar nyata bagi saya, karena tidak berapa lama saya masuk ke gereja, papa saya yang sebelumnya juga Kristen, mulai aktif lagi pergi ke dalam gereja. Dan pada hari Natal, kami juga merayakannya dengan pergi ke gereja. Kami satu keluarga, mama dan cece saya, kami pergi ke gereja untuk merayakan hari Natal. Sekarang satu keluarga saya sudah terselamatkan, dan saya benar-benar bersyukur atas hal itu. Dan saya percaya bahwa setiap rencana Tuhan telah dirancang sedemikian rupa. Karena tidak berapa lama setelah papa saya mengenal Tuhan, papa saya meninggal, papa saya dipanggil oleh Tuhan. Dan saya sangat bersyukur. Mengapa? Karena papa saya meninggal dalam posisinya dia percaya kepada Tuhan. Saya tidak dapat menyangka atau saya tidak dapat berpikir bahwa bagaimana jika papa saya tidak menerima Tuhan ketika dia meninggal. Makanya saya sangat bersyukur atas dalam keadaan hal itu, karena papa saya sedang benar-benar membara, benar-benar cinta kepada Tuhan saat dia meninggal. Nah, dari situ meskipun kami bersedih, tetapi saya percaya, meskipun kita tidak tahu apa yang dirancang oleh Tuhan, tapi percayalah bahwa Tuhan kita itu dahsyat, dan rencananya tidak sama dengan rencana kita. Percayalah bahwa setiap rencana Tuhan itu memiliki hikmah, dan saya benar-benar mengalaminya. Karena dari sana, setelah papa saya meninggal, saya merasa saya menjadi lebih mandiri, saya merasa saya menjadi lebih dewasa. Karena puji Tuhan sekarang saya sudah bekerja, dan saya sudah dapat untuk membayar biaya kuliah saya sendiri, dan memberikan uang kepada mama saya untuk meringankan bebannya sebagai solo parent. Semua itu terjadi karena Tuhan kita benar-benar dahsyat. Maka dari itu, percayalah kepada Tuhan, karena janji Tuhan itu tidak mengecewakan. Meskipun kita tidak tahu, meskipun kita bingung, meskipun kita kesel kepada Tuhan, jujur saya kecewa ketika Tuhan mengambil papa saya dari saya. Karena saya merasa itu terlalu cepat. Bahkan saya belum umur 17 tahun. Saya merasa saya belum bisa membuat papa senang. Saya kehilangan kesempatan untuk menyenangkan atau membanggakan papa saya. Tapi saya percaya bahwa semua itu telah dirancang oleh Tuhan, dan semua itu Tuhan anggap baik. Maka dari itu, saya bertumpu kepada Tuhan. Saya percaya bahwa kesusahan hari ini cukup untuk hari ini,
Seperti di Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih percaya lagi kepada Tuhan kita, lebih intim lagi dengan Tuhan kita, dan saya ingin teman-teman untuk percaya penuh, berserah penuh kepada Tuhan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Tuhan memberkati. Nah, jadi kita udah denger ya apa yang udah diceritain sama si AF atau rekan saya dalam kelompok 5. Jadi mungkin biar ceritanya sedikit panjang, saya itu udah kenal sama AF itu udah dari SD. Cuman pas SD itu gimana ya, saya bandit lah, istilah kalau orang Palembang bilang preman, bandit. Kalau di SD Safir 1 tuh nggak ada yang nggak mungkin nggak kenal sama saya dari siswanya ataupun orang tuanya. Bukan karena prestasi, bukan karena pinter, bukan karena keren dalam hal apa, tapi karena bandel, tukang buat onar, suka ganggu orang, terus ya nggak cewek nggak cowok, pokoknya semuanya saya gangguin deh kalau zaman dulu pas SD itu. Nah, bener kata F, dari dulu itu kita udah temenan deket, cuman ya dalam artian masih lah berantem-berantemnya. Dia ini salah satu temen yang ya bisa dibilang tahan lah sama sifat saya yang dulu. Kalau misalnya mau dibilang pun, puji Tuhan, ya ketika pas udah ketemu lagi sama AF pas SMP itu, sebenarnya saya berubah ya. Satu, dalam hal yang nggak lagi ajak orang berantem atau nggak sembarangan mukul-mukul orang atau jahilin anak orang. Puji Tuhan itu pasti karena Tuhan Yesus yang ngubah saya tentunya. Kalau nggak, saya nggak mungkin sih berubah sendiri. Tapi mungkin kalau soal marah ya masih lah sedikit pas baru ketemu sama si AF lagi di SMP itu. Cuman kalau misalnya dibandingin sekarang, kan tadi AF ada bilang ya udah lumayan sabar, nggak provokator ya. Saya memang ngerasain sih dalam hidup saya kalau misalnya dulu itu dirasa apa ya, sedikit-sedikit di ngomongin tersinggung, dikasih tahu sedikit sama teman, orang tua, atau mungkin siapa aja lah, guru atau apa, saya orangnya suka langsung tersinggung gitu, entah marah atau ya kurang seneng aja gitu di ngomongin. Lalu ya puji Tuhannya sekarang udah lumayan lah ya, maksudnya udah bisa mengontrol emosi. Lalu hal-hal yang nggak penting itu dirasa nggak perlu dimarah atau diributin, ya nggak perlu diributin. Puji Tuhannya lagi adalah selain dalam hal emosi, kalau dibanding dulu yang kata F rajin sih, sebenarnya nggak rajin sih, cuman memang puji Tuhannya pinter. Cuman rajin tuh nggak kalau dulu SD. SMP, nah ya itu perubahan saya itu ketika SMP itu karena masuk di kelas unggulan. Jadi ya bisa dikatakan rajin itu gara-gara itu sih perubahannya juga. Pastinya karena mama saya yang selalu doain juga supaya rajin. Kalau dulu kecil sih rajin buat onar tadi, satu, rajin keluar rumah belajar nggak pernah, rajin main sepeda, rajin main bola. Nah iya itu dulu. Cuman kalau sekarang puji Tuhan tugas ya pasti nugas terus sih, dari apalagi sekarang kan udah kuliah, kewajibannya juga udah lebih gede lah ya dibanding tugas yang misal kita SD dulu apa-apa masih bisa di les, tapi kalau sekarang ya udah harus berubah. Selain itu dalam hal rajin, bukan cuman rajin pendidikan ataupun sekolah aja. Cuman tadi kan udah denger ya cerita F, pasti dia diceritain tentang gimana sih kami dulu itu kenal, terus pelayanan bareng-bareng itu sebelumnya belajar drum. Nah ini mungkin masuk ke sedikit ke sesi rohaninya, dimana ini bisa diceritain termasuk ke dalam ayat favorit saya, Lukas 16 ayat 10. Terjemahan barunya berbunyi seperti ini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak juga benar dalam perkara-perkara besar. Nah, maksudnya di sini apa hubungannya dengan yang diceritain AF? Nah, kami itu dulu kan AF diajak sama Lunglung, AF, Lunglung, dan saya
Nah, awal-awal kenal itu belum mengenal yang namanya pelayanan. Lama-kelamaan dikenalinlah ke dunia musik dan juga kami tertariknya ke dalam drum tadi. Apa hubungannya sih dengan Lukas 16 ayat 10 ini? Nah, jadi dari dulu itu kalau mau ngomong belajar drum udah 2 tahun 3 tahun belajar baru bisa masuk ke yang namanya pelayanan. Nah, maksudnya dalam hal ini bisa dikoneksikan dengan perkara kecil dan perkara besar. Misalnya aja nggak usah disebut lah orangnya, cuman ada beberapa yang memang belajar drum ataupun belajar musik tapi sampai tengah jalan dia berhenti, ataupun kita misalnya belajar sesuatu hal dia berhenti, nggak setia dalam suatu hal, nggak ditekunin. Dia mau belajar drum malah ikut gitar, malah habis gitar mau ikut drum lagi tapi udah males mau belajar keyboard, jadinya nggak nggak on track gitu. Kalau dia jadinya nggak setia dalam satu hal dulu. Sedangkan menurut kami dulu itu nurut aja gitu loh, maksudnya ya kalau memang drumnya belum lancar ya diterusin dulu dalam drum, setia dulu aja dalam satu hal. Kami nggak muluk-muluk ya, memang secara nggak munafik pengen ya pasti, apalagi anak-anak muda pengen tampil di panggung, tapi kami nggak pernah sih sampai yang memaksakan diri harus cepet bisa untuk pelayanan ataupun enggak. Puji Tuhannya adalah walaupun diantara kami bertiga itu AF, saya, Lunglung itu kan dulu diajar ke Windy. Terus pelayanan pertama itu saya di MI4C. Nah, puji Tuhannya mereka sebagai rekan saya itu bukannya malah ngedown gitu. Kok Rinji duluan yang pelayanan. AF dan Lunglung tuh bukannya langsung kayak menyalahkan diri sendiri atau berhenti nggak belajar drum lagi. Tapi menurut saya mereka malah terpacu dan juga menjadi lebih semangat. Dalam artian ya mereka setia dalam perkara kecil tadi. Dengan adanya tantangan seperti itu, melihat dengan kalau misalnya kita lihat jauh ke belakang dari yang dulu awalnya cuman belajar simple sampai bisa pelayanan bareng-bareng di MI4C, mulai dari MI4C ke YA, dari YA mungkin ada juga bantu-bantu sekolah minggu, di Ibadah Raya juga kami pernah bertiga, sampai sekarang pun jadi yang lumayan sering ngisi di ibadah youth. Itu menurut saya suatu hal yang nggak pernah saya pikirkan gitu loh. Nggak pernah dulu pas mau belajar drum mikir, oh saya harus tampil ibadah raya, saya harus tampil ibadah raya. Jujur aja nggak pernah sih. Malah dulu kami bertiga itu takut kalau mau tampil di ibadah raya. Satu karena lebih rame, panggungnya juga ya istilahnya lebih gede lah ya. Pertama-tama di MI4C pun demam panggungnya itu kerasa banget. Nah, dibanding kalau sekarang ya bukannya anggap enteng atau jadinya udah biasa gitu. Dan puji Tuhannya lagi karena mereka setia dalam perkara kecil ini, teman-teman saya ini bukan cuma di drum aja. AF sekarang bisa jadi di singer, WL, Lunglung bisa bantu di gitar. Jadi karena mereka setia dan juga tetap belajar dalam drum, menurut saya mereka dikasih bonus gitu. Dari ini juga bisa berhubungan ke firman Tuhan yang talenta yang Tuhan memberikan talenta dikembangkan, ada yang nggak ngembangkan itu kan. Pasti semua pada tahu. Nah, experience with God ini bisa dalam hal yang banyak lah. Pasti teman-teman sendiri juga punya banyak pengalaman, entah itu yang secara rohani ataupun secara jasmani. Itu semua pasti banyak yang dialamin. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita sudah menjadi dalam istilahnya ketika kita udah mengenal Tuhan, awal-awal itu pasti tentunya kayak si AF kan, semangat. Malahan dia yang ngajak Lunglung ke gereja, dia yang jemput. Awal-awal itu semangat. Mungkin kayak kita istilahnya kalau zaman dulu itu youth camp. Kalau misalnya kita habis youth camp pasti berhari-hari menggebu-gebu gitu ya. Firman Tuhan gak pernah bolong, memuji Tuhan, menjaga hati, istilahnya jadi orang 10 betul gitu ya. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita udah mengalami Tuhan itu, harusnya kita merasa puas atau harusnya kita merasa semakin haus. Nah, menurut saya kebanyakan orang, dan saya juga pernah dalam hal ini ya, ketika udah ngalamin Tuhan, ngerasa udah
Kadang kita merasa tinggi dan merasa kita hebat, kita jadinya malah puas terlebih dahulu. Ini apa ya? Ini merupakan suatu persepsi yang salah sih. Karena seharusnya kalau memang kita mengenal Tuhan dengan artian yang benar dan artian yang enggak melenceng-lenceng, ya kita seharusnya kalau udah ngalamin sedikit, sama kayak kita lapar, udah dapat nasi dikit aja, pasti mau ngunyah lagi karena kita udah tahu nikmatnya gitu, udah tahu enaknya lah, tahu lemaknya di mana, pasti jadinya ketagihan. Sama dalam Tuhan, ketika kita experiencing something with God, diharapkan apa ya, sesuatu hal itu kita dapatkan untuk kita bagi. Setelah kita bagi, kita mendapatkan yang lain untuk dibagikan lagi kembali supaya menjadi motivasi untuk orang lain. Bukannya ketika kita udah mendapatkan experience something with God, kita menjadi sombong, lalu kita merasa diri kita tinggi dan kita nggak perlu lagi gitu. Nah itu namanya experience with God, tapi Tuhan yang ditinggikan atau kamu yang ditinggikan. Balik lagi ya, firman Tuhan ini kan pedang bermata dua. Ini bukan untuk menyinggung siapapun, juga bukan untuk ya mau ngomongin kalian anak-anak muda ataupun yang seumuran saya ataupun yang lebih tua, mau sok mengajari, bukan. Tapi ini juga menjadi mirror, kaca untuk saya supaya kembali lagi introspeksi diri gitu loh. Karena banyak hal yang menurut saya dalam hidup saya belum benar-benar banget. Jadi nggak ada salahnya gitu teman-teman, dalam tema yang kami bawakan hari ini atau kami pilih, experience something with God, jangan jadikan itu suatu sejarah atau memori. Entah apa yang telah kalian rasakan dan juga alami dengan Tuhan, jangan jadikan itu cuma sebagai past memories, tapi biarlah itu menjadi suatu pacuan untuk kalian supaya kalian bisa pengen untuk ingin lagi merasakan hal yang sama, bahkan yang lebih dahsyat dalam Tuhan, dan kalian bisa bagikan itu ke orang lain, ke orang-orang terdekat kalian. Bukan cuman dibagikan, tapi malahan orang-orang terdekat itu bisa ikut merasakan sesuatu yang luar biasa dalam Tuhan. Mungkin itu harapan dari tema Experience with God yang sebagai penutup dari lanjutan dari rekan saya tadi. Terakhir mungkin saya ingin berdoa untuk kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, terima kasih buat berkat yang telah Kau berikan kepada kami, buat kesempatan kalau kami masih boleh beribadah walaupun hanya melalui online Tuhan. Tapi kami percaya bagi barang siapa yang benar-benar memperhatikan, biarlah hadirat-Mu tetap nyata bagi semua yang menyaksikan juga Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, apa yang telah disampaikan hari ini, apa yang telah di praise dan worshipkan hari ini, semuanya dapat merema dalam hidup dan juga telinga yang mendengar. Semuanya Tuhan Yesus, anak-anak-Mu tanpa terkecuali, hamba-Mu melepaskan berkat, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, dan juga persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Biarlah Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, mereka dapat merasakan kembali sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu hal yang ajaib, mukjizat, entah apapun itu, mereka dapat experience something with God. Biarlah Tuhan Yesus, setelah mereka mendengar firman Tuhan hari ini, mereka menjadi lebih menggebu-gebu lagi dan juga lebih haus lagi Tuhan Yesus, dan juga menjadi intim dengan-Mu. Anak-anak muda, biarlah Kau juga memberkati Tuhan Yesus semuanya tanpa terkecuali, orang-orang terdekat mereka, siapapun yang mendengar dan juga mungkin belum sempat nonton ibadah ini. Hamba-Mu berdoa, biarlah Kau yang memberkati apapun yang sedang mereka khawatirkan dan juga apapun yang sedang mereka pikirkan Tuhan Yesus. Biarlah semuanya Tuhan Yesus Kau yang pegang kendali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Jesus bless you.